EVOS akankah ditambahkan menjadi 2-0 atau dari Onyx nih yang bisa menyamakan kedudukan membawa kita ke dalam game ketiga? Wow, mereka menutup Carvani, respect is the key. Meanwhile, dengan ada chip untuk sosok seorang Kaye ditutup, tidak ada jalan untuk sosok seorang Albert DKK bisa menguasai map dari Lang of Dawn. Berarti Albert nggak mau main assassin, nggak mau duel assassin lagi kah? Belum tentu. Masih ada Link, masih ada Hayabusa, masih ada Joy. Banyak ya. Joy bisa sih. Ya kan? Masih banyak ikan di laut. Ya, Masih banyak. tapi Hilang satu santai aja. Bener. Nah ini udah hilang dua tapi Fanny ada. Iya, abis hilang satu masih ada satu lagi di belakang. Hilang satu tumbuh 1000. Wow, itu tumbuhan bukan ikan. Ikan nggak tumbuh, ikan bertelur. Sulit juga ya ngomong Aduh. sama anak satu ini. Oke, ada Fredrin yang sekarang juga langsung masuk ke dalam list banning. Ini satu dugaan ya yang diberikan oleh Onyx ke arah EVOS. Yap, mau ban ke Kali atau Granger sekarang. Atau mau coba buat dilepaskan dua-duanya juga. Karena lumayan banget sih sebenarnya. Buat dipakai, apalagi buat Kalea juga yang kalau kita lihat belakangan sudah mulai sering terlepas. Dibuat Kaleanya. Yap, itu Kalea ya. Dan jadi penentuan tipikal hero seperti apa yang akan dibiarkan terbuka karena nanti EVOS juga bakal punya keuntungan yang banyak. Mereka bisa ambil 2 hero sekaligus. Nah, ayo. Kalau- Kalea Granger. Kalau enggak sih, kalau aku lepas aja Granger ya. Kalea lah. Kalea. Oh, Cusin tetap tapi. Kalea. Cusin. Oh, mau di gambling kali ini. Dia ambil Kalea. Ya. Ya kan bisa. Oh, enggak, Joy Oh, ternyata. Joy. Tapi karena bisa ambil Kalea loh. Oke. Kaye, Yap, mereka bisa ambil duluan. Kalea Moskow. Atau ya Kalea Moskov bisa. Suyo di pick ketiga. Ya, nggak perlu buru-buru ya untuk ambil karena Suyo-nya. Karena nggak akan di-secure lagi sama Onyx juga. So, langsung saja menuju ke arah Granger ternyata. Ya, berarti harus siap-siap berhadapan dengan Moskov. Moskov dari sosok seorang Savero. Oke. Kalau mau diambil sekarang. Berarti tandanya mereka memaksa gimana caranya Moskov ini akan menggunakan Purify kah? Hah? Wih, berat nih manis. Berat sih. Berat loh. Minimal EXP-nya dulu gak sih? At Ya. least ada Fuse untuk distrik. Atau mereka mau ngamanin dari kondisi mid lane terlebih dahulu. If yang tidak ditutup, takutnya dari para pasukan tim itu sudah ada. Ini tel. Ternyata menjadi pilihan Hilda bersama lagi dengan ya. Hilda. Hilda ya. Jadi dari EVOS juga harus berpikir ulang ya untuk ngambil ke arah assassin yang lain. Suyo tapi bisa. Tapi Suyo udah terbuka juga. Iya. Tapi ada potensial Loi nggak nih? Apalagi ngelihat dari Loi-nya nggak di ban juga kan? Tapi Suyo. Suyo dulu ya. Ya, Suyo. Wow. Karena Suyo memang Sekarang, wow. ya lumayan sih. Tapi Joy-nya di sini akan bisa makan ke Suyo-nya. Karena Suyo sekarang untuk magic defense-nya sudah dihilangkan. Dari Iya. skill. Magic defense sih, lumayan berpengaruh banget ya. Apalagi hadapannya kan langsung sama Joy kan? Betul, langsung ke Joy yang pastinya nge-burst ya nanti Iya. buat magic damage-nya. Oke, dan sekarang masuk ke arah banning lagi setelah adanya Chusin Harit Fanny. Fase ban yang kedua akan jadi cukup menarik buat tim EVOS sendiri. Mau mulai menutup ke sisi roamer kah? Dan mid laner. Tadi sih yang masih jadi pertanyaanku, ini Loi masih jadi opsi nggak nih? Masih lah. Tapi kan bisa diamanin sama para pasukan dari tim EVOS masalahnya. Jadi nggak seperti di awal. Apa yang nutup itu? If-nya ditutup, Supaya hero-hero jalan kaki semacam Granger dan juga macam Suyo nih tetap bisa perform, Aman. tetap bisa moving. oke, ban ke Loyi kali ini daripada diambil. Oke. Masih ada Loyi. Game ditutup, Loi masih terbuka. Mereka bisa kontes dari pilihan mid laner yang masih tersedia. Tapi buat EVOS, mereka juga masih belum mengamankan XP lanernya ya. Dengan pilihan yang juga masih banyak sih kalau Ya. ngomongin XP. Kayaknya masih luas EXP-nya buat Natko ya. Tadi edit juga kan jarang banget buat orang-orang nge-ban. Iya. Dan itu bisa dipakai, so bisa jatuh juga masih untuk edit. Di band juga harganya terlalu mahal. Ya, Gak worth it banget. Ini masih banyak yang lain. Dari dia EVOS Fams sudah memberikan semangat untuk para pasukan dari pemangsa yang sudah ada di atas arena. Nah kalau ngomongin ke arah Povius yang sudah di-ban oleh para pasukan dari tim Onyx, ini menandakan kalau misalnya Hildanya udah fix akan digunakan kembali Ryota ya. oleh Ryota kalau menurut aku. Biar aman untuk Ryotanya bisa melakukan
rotasi dan juga mobilitas tinggi dari Hilda. Ini untuk memberikan extra pressure, tapi ya dia harus bisa bekerja. Mungkin di game pertama gak dapat, di game kedua ini harus bisa ada kerjasama antara Ryota dan juga Kiboy. Ya. Kombinasi antara XP dan juga Roamer ini seringkali jadi masalah ya. Mereka harus bisa punya timing yang tepat dan satu komunikasi yang harus diperhatikan. Dan sekarang wingnya ditutup. Apakah pilihan mid laner yang tersisa nih sekarang? Apakah Vexana mungkin yang mau jadi pilihan, dan masih ada Valentina sih sebenarnya, apalagi Lukas juga udah nggak ada. Ada Lukas ya. Buset, Sans sampai tiduran begitu. Hah? Bisa Parsha sih kalau kayak gini gue jadi Sans ya. Parsha Purify juga gak masalah. Tapi lumayan gampang ditabrak kalau Parsha. Tapi setidaknya dia ngejangkau ke Granger. Dia bisa instan terhadap dia mainkan kombinasi antara Ryota dan juga Sans ya. Yang penting bisa Purif ya. Tapi Parsha yang di-ban. Oh, Parsha di-ban. Farshanya di-ban oleh mereka ya. Oke, misalkan Valentina ya. Novaria masuk nggak nih ke dalam pilihan? Dari siapa? Dari EVOS sih aku lihat. EVOS, aku lihatnya Vexana gak sih? Oke. Vexana atau ya Valen juga oke lah masih. Karena kalau misalnya Novaria ini bahayanya ada Iritel. Iritel bisa melakukan flanking, di metode lane king tuh Iritel gampang banget untuk dapetin karena Novaria lah bisa kita Biar bilang. arah belakang ya, karena dia lompatnya epic crossbow ke belakang juga. Yes, Oke. betul sekali. Jadi ini sangat penting banget kalau menurut aku untuk dapetin mid laner sekarang. Ambil dulu ya. Wajib. Ini mereka lagi berebut mid laner ini masalahnya. Ya Zas lagi kah gitu, Zas Oh, lagi drop kah? sekali kelar. Highlights Oh, dulu. Wow. alright. Wow, dia berani sekali ya. Dan ngebuka kesempatan Cecilian juga sih buat Onyx sebenarnya. Bisa sekarang. Ambil sih, atau ya udahlah obatnya buat Kalea juga, Valentina. Iya, itu juga udah sangat cukup ya dari Iya. output damage. Bener, karena kalau lawan ada Valentina. Misalnya Onyx ambil Valentina, lawan tuh nggak mungkin siap dengan Purify. Gak ada Purify dia. Iya, biasanya nggak bakal pakai Purify. Kecuali dia concern banget terhadap Valentinanya akan ngambil Iya. ke arah Tsunami Slam. Nah itu kasusnya berbeda tuh. Tapi kalau ngomongin ke arah sosok Valentina, ini juga cukup mengerikan ketika dia bisa memberikan burst damage terhadap sosok seorang Granger. Nah, kondisi dari Valentina sudah terambil kali ini Om Wawa. Agak cukup memberatkan untuk para pasukan dari tim EVOS ya harusnya. Dan rotasi berbeda. Mereka ubah kondisinya. Dari Hilda itu mungkin tadi condong ke arah Ryota, ini langsung Ryota digunakan dengan sosok dari seorang Cici. Ya, dan Cici bakal bisa pegang highlights-nya ya. Dan masih dengan Zas juga kembali dipergunakan. Oke. Kembali lagi ke arah Zas dan lengkap sudah berarti ini dia untuk game yang kedua. Secara drafting akan jadi cukup menarik. Permainan Valentina yang kembali lagi muncul bisa jadi bumerang buat EVOS sendiri. Tapi dari Oni juga tetap harus berhati-hati, mereka memainkan Assassin menghadapi Suyo. Oke. Apakah bisa dimanfaatkan nih adjustment dari Joy yang baru? By draft, kalau menurut Nevin, apakah kembali menuju ke arah Onyx? By draft ya, by draft aku akan menuju ke arah EVOS sih. Oke, EVOS kali ini berbeda. Om Wawa, Onyx. Onyx, masih dengan Onyx. Mampukah para pasukan dari tim Onyx akan memancing EVOS untuk ke game yang ketiga? Atau EVOS akan memenangkan dengan 2-0 tanpa balas? So, MPL Arena balas tepuk tangannya! Let's go to the lane of down! Nah, ini dia untuk game pertama, kedua dari EVOS versus Onyx. Dan game pertama yang harus direbut sama Onyx kalau misalnya kita ingin dibawa ke dalam game yang ketiga. Dan terlihat bagaimana gangguan dari awal juga sudah mulai diberikan. Adanya dari Kiboy, dari Sans juga yang sudah mulai mendekat. Tapi yang harus dikhawatirkan juga ke sisi goldennya sih. Ini masih ya, harus ada upaya supaya nanti dari Santero bisa kedapetin space yang banyak dibandingkan dengan Erlan. Karena kalau Erlan jadi di awal, bahaya. Udah mulai mengintai di menit-menit 6, menit-menit 8. Udah Purify udah lihat. Buset. Udah Purify dan kali ini Natko dari batu mengenai cukup ganas Om. Silahkan Emma. Iya, dia benar-benar ngadu ya, karena untuk emblemnya Natko sendiri sebenarnya real. Dan Oh, itu dia. betul! Solo kill! Itu dia. Satu poin awal yang tidak diduga-duga oleh seorang Ryota nampaknya kali ini. Bahkan Vengeance Set sekalipun tidak tergunakan dan Natko berhasil mendapatkan poin kill dengan sangat maksimal. Oke, satu poin pertama yang akan menjadi awal yang baik ya buat dari EVOS sendiri.
Tapi dari Onyx juga mereka harusnya masih punya banyak harapan. Mulai dari Kairi yang secara mobilitas akan jauh lebih tinggi. Dan mungkin bisa mulai memberikan pembalasan dari mid lane. Damage yang belakang dengan Albert. Termakan oleh seorang Keyboy. Dengan joy dari seorang Kairi berhasil mendapatkan point kill dari seorang Kayeye. 2 point kill tidak bisa dibendung kembali dari Kairi masih mau lebih. Dan nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka kewalahan Sans. One last hate. Berhasil mendapatkan point kill. 3 bahkan dibalaskan dengan sangat cepat tapi Savero. Jangan sampai dia terkena solo kill kembali. Kalau terkena solo kill 2 win dari tim Onyx mereka kewalahan. Wah, ini cuma masalah 3 point kill Om di awal. Langsung ya, 3 yang memang bisa dicetak oleh Onyx juga. Dan ini memang pergerakan dari trio yang harus dimainkan dengan Onyx. Kayak mereka bisa unggul di sini dengan bermain agresif dari trio yang sedang mereka pakai sekarang. Ya, dan di area turtle setup juga sudah mulai dimainkan lagi. Dan ini ada satu button. Oh my god! Kairi berhasil mendapatkan 1000 kill di MPL Indonesia. Wow. Banyak banget, gila. Tapi nampaknya di depan sana, langsung ada Tsunami Slammer juga seorang Keyboy. Maka coba di take down, masih bisa selamat. Kairi bergerak belakang, Natko! Mencoba untuk bertahan seorang diri, tapi nampaknya tak bisa. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kewalahan untuk bisa dibendung oleh tim EVOS. Nah itu dia ya, berarti kill ke 1001 ya. Kita Wah, sudah 1001. diamankan oleh Kairi, tapi masih berkutat di area turtle. Masih mencoba untuk ngedapetin objektifnya terlebih dahulu. Karena dari EVOS, bisa dibilang mereka udah mulai terpukul mundur dengan hilangnya satu pemain tadi. Ya, dan bahkan gue bisa ceritakan aku, Papa dengan ngegas. Kairi dapat kill pertama loh. Keren ya. Tapi hati-hati nih ya. Oh, langsung ada Tsunami Slam, tambahan langsung dengan Swallow, itu dia yang sudah diduga-duga oleh seorang Om Wawa. Tidak adanya sosok dari Purify yang akan coba diamankan oleh para pasukan dari tim EVOS atas sosok Valentina. Karena memang chance dari Valentina ini belum tentu menuju ke arah Tsunami Slam ya Wawa ya. Benar, dan itu yang makanya kita selalu ingat kayak Valentina kalau ada Kalea itu dia cukup nyaman. Kalau ngambil Tsunami Slam bakal bisa angkat siapapun. Karena kan opsinya di sini ada Kalea, terus masih ada Hylos juga yang bisa dipakai. Iya ya, masih cukup banyak untuk opsi yang tersedia juga sebenarnya. Dan memang dengan adanya objektif yang tadi sempat diamankan sama Onyx, terus juga poin eliminasi yang udah dibalikin sampai ke 5 poin. Ini waktunya untuk mereka mulai memberikan pressure yang lebih banyak lagi. Terutama di area mid lane nih, hati-hati karena sedikit surprise sudah sempat dibukakan oleh Natko dan juga bertemu dengan Keyboy. Yap, Kenapa? sebuah Aku gak bisa apa-apa juga sih Om. Ke Keyboy gak bisa apa-apa. jadi cuma bisa ngangkat di attack, cuman ya nge-delay aja sebenarnya ya. Karena Kibonya pasti sangat-sangat tanky sekali, masuk ke dalam bush, dalam rumput, akan punya regen kembali. Dan lihat Kairi ini sudah mulai menyelesaikan item tadi Glowing One kan. Yep. Ini selesai buat Sans, Kairi juga baru selesai Stunning Sight. Stadiumnya udah jadi, ini kayaknya sih udah gak bisa bertahan-lama di depan sana ya. Tapi sedangkan berbanding terbaik dengan Keyboy, lihat dia masih memberikan damage terhadap seorang Albert. Gak kenal gentar, gak kenal takut, tapi lihat di depan sana. Nightmare keluar dapatkan Sans, maka coba dipaksa 1 point kill akan didapatkan. Tapi nampaknya ada 2 teamfight yang berbeda, Elan. One man situation dengan seorang Savero di arah top lane. Membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini jangan sampai ada 2 point kill yang bisa didapatkan oleh tim Onyx. Benar-benar fokus dengan ada sosok Aspal. Membuat dari seorang Erlan gak bisa memenangkan lane seperti sebelumnya. Agak berat dan bahkan ini dari Onyx sepertinya Kairinya sendiri udah siap buat bernyanyi lagi ya di area turtle. Akan cukup bebas, gak ada gangguan sejauh ini Om dari EVOS. Yang masalah sebenarnya bagaimana Sans ini kayak hantu ya, dia selalu nyari Natko-nya. Tapi pressure di area atas juga tidak akan berhenti. Albert dengan hadirnya Erlan juga. Tapi mereka harus mengenalkan ke area turtle. Masalahnya yang jadi pertanyaan apakah ada pertukaran yang bisa dilakukan di area atas? Gak ada sih. Ini kondisi saat ini kalau bisa gue lihat mereka coba udah fokus mereka serang Keyboy. Keyboy terlalu tanky dengan damage satu dekat, tapi lihat di sana Ryota standby dan posisi melakukan follow up terbang Alvan. Termakan begitu saja dan itu dia beat yang termakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Mereka benar-benar memakan Keyboy sebagai beatnya dan mereka harus lupakan. Ada satu tim yang pernah membuat sosok dari Hilda ini benar-benar kayak dibiarkan, jangan terlalu memaksakan karena Hilda sekarang di tangan Keyboy beda sama di tangan dari Ryota. Iya ya, harus bisa silent treatment ya ke arah Keyboy karena kalau misalnya diladenin terus ya mereka yang akan terpancing lagi. Dan ya untuk di area mid lane masih ya dengan Sans yang bersiap-siap dengan Tsunami Slam. Dan bisa dibuka kapan aja, kita tahu betapa agresifnya meskipun bukan flicker yang dimainkan ya. Tapi tetap ada efek dash yang bisa dimainkan oleh Valentina nanti Om. Ya, dia bisa masuk dengan Arcane Shot, nangkap dengan Tsunami Slam ke belakang. Yep. Dan itu masih sangat-sangat aman nantinya untuk Sans juga. Karena ya kita melihat berulang kali Sans mendekat ke Natko dan Natko langsung menjauh. Dan dia cukup waspada tapi akhirnya ya tetap bisa diambil ultimate-nya. Dari sosok Ryota dengan Tsunami Slam. Hilang itu saja perpasukan dari tim
EVOS mereka setidaknya mendapatkan 1 poin kill tambahan. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka harus sudah mulai memikirkan jangan terlalu terburu-buru. Karena Sky Piercer sudah ada untuk Erlan dan sudah aktif. Aduh, kalau udah ada Sky Piercer ini beda lagi ceritanya ya. Tapi dari Kairi udah mulai berjanji. Wow, dari pria misterius. Kali ini di tangan dari seorang Safiro. Dengan heavy crossbow langsung menyonyapkan permasukan dari tim EVOS. Dan lihat Erlan. Tidak cukup damage untuk bisa mengusir seorang Keyboy. Terlalu mengerikan ya. Dan sekarang setup ke area turtle sudah mulai kembali lagi diciptakan. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS nih Om di posisi kayak gini? Ya mungkin sedikit defense ya dan menunggu bagaimana Onyx yang membuat gerakan terlebih dahulu. Karena mereka hanya bisa melakukan re-initiate saja. Kayak kalau mereka mau buka pun mereka harus bersiap-siap ditabrak balik. Jadi dengan adanya difference goal seperti ini mungkin better untuk menunggu bagaimana key-nya yang setup atau key-nya yang menahan semua source skill baru yang lainnya masuk dari belakang. Oke, tapi pakai Natko mencoba untuk menanjuk ke arah belakang. Gak mendapatkan siapapun. Satu buat Turtle dan bahkan ini perfect untuk para pasukan dari tim Onyx. Perfect Turtle membuat sosok dari seorang Kairi dan Safiro harusnya lebih power kali ini. Ya, ini lumayan berat ya untuk bisa dikontes oleh teman-teman dari EVOS sendiri. Meskipun secara level kedua belah jungler tadi sempat dibedain di satu level doang, tapi sekarang semakin jauh lagi gap yang terjadi. Bahkan Kairi udah mulai Kairi! One by one situation, Kairi versus Albert. Dan bakal lihat, masih dapat untuk bertahan, Albert still survive in the bottom lane. Dikejar. Dapat untuk bertahan, tapi nampaknya Albert mencoba untuk membalikkan kembali kanan. One hit, one last hit. Masih coba untuk bertahan. Meanwhile, dari top lane, tim fight dimenangkan oleh tim EVOS dengan 1 poin kill seorang Keyboy. Damage dari seorang Erlan dengan Sky Piercer sudah bisa dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan nampaknya, dengan kegagalan point kill dari bottom lane berimpact sekali untuk tim fight dari top lane. itu dia pertemuan antara kawan lama yang kali ini menjadi lawan. Tapi sayangnya belum ada yang tumbang, melainkan di arah yang lain. Kita ngelihat Keyboy yang harus ter-take down. Space tercipta untuk Erlan akhirnya. Yap, sedikit miscalculate mungkin dari Kairi tadi, di mana dia sudah sangat-sangat all in untuk mengejar Albert. Sangat all in tadi. Agak lumayan birahi ya Kairi kita lihat di arah bottom lane ya. Cukup mengganas nampaknya. Tapi nampaknya Dynamic Slam. Dengan satu mendapatkan Ryota. Tidak kembali bergerak Sorsat. Tidak bisa dilindungi. Kehilangan 2 pemain dari mid lane ini berbahaya untuk para pasukan dari tim Onyx. Keunggulan 2.900 gold yang sudah mereka pegang kali ini langsung nurun ke 1.700. Ya, lenyap dengan waktu yang cukup singkat juga. Meskipun memang secara itemization ini udah mulai diunggulkan. Udah ada Holy Crystal juga di tangan dari seorang Kairi. Tapi ya itu, gapnya udah mulai dikejar. Tapi masih sih kalau ngomongin ke arah Sans, dia pegang 1.200 gold lebih unggul Om. Yap, hanya untuk Sans. Hanya untuk Sans. Tidak untuk yang lain ya, karena Iyalah. ini sudah mulai ada item-item defense juga buat EVOS. Ada 2 Radiant Armor yang kita lihat ada di sana. Oh. Dan 2 Radiant Armor ini akan bisa meredam damage dari Kairi bersama dengan Sans. Jadi, Safiro ini harus cepat menyelesaikan item keduanya dia sih, ketiga lah. Karena 2 item utama sudah selesai, Hustle dan juga Berserker. Oke, dan sekarang kembali lagi ke arah setup objektifnya. Lord pertama yang muncul di dalam game ini, setup bisa dilakukan oleh kedua belah tim, tapi surprise! Tsunami Slam! Berhasil mendapatkan 1 buah poin kill, tapi Keyboy masih terlalu kuat di depan sana. Membuat permasukan dari tim EVOS. Mereka mundur ke arah belakang, memasangkan tim fight selanjutnya. Tapi nampaknya Natko, almost is never enough. Membuat permasukan dari tim Onyx mereka menguasai menuju ke arah Pit Lord. Ditarik keluar begitu saja, EVOS dipukul mundur dengan cukup mudah. Apalagi dengan nyanyian dari seorang Kairi dan ngebuat Sans. Atau dari Onyx Esports berhasil nge-secure ke arah Lordnya dan EVOS. Mau nggak mau mereka kembali lagi harus lebih sabar. Ini adalah salah satu wise decision yang harusnya dilakukan dari match pertama tadi. Kalau misalnya kali sana, tapi dampaknya dari sosok seorang Natko mereka terjepit begitu saja, terketen grup. Yang membuat Natko gak bisa gerak lebih jauh lagi. Ya memang masih ada waktu ya untuk melakukan clearing. Tapi dengan Lord yang berjalan di bagian bottom Keyboy? lane, dia Gila. akan jadi susah. Lihat Iya. gak David? Winter Crown? Dia bener-bener pengen dimakan. Oh. Dia pengen diabsorb, dia pengen ditarik, dia pengen diangkat. Dan kalau sekarang para pasukan dari tim EVOS kemakan lagi dengan Petra dan seorang Keyboy. Menurut gua tim fight selanjutnya ini gak baik untuk mereka. Gak baik untuk EVOS. Iya ya, karena tadi tanpa adanya Winter Crown juga dari EVOS sudah kesulitan. Apalagi sekarang dengan lebih banyak source skills yang akan dikuras. Oke, lampakin Waduh, sana dan sakitnya. kita lihat kayaknya, yeay! Terlalu sakit dengan curtain calls. Membuat dirinya terperangkap di depan sana. Damage terlalu besar dari seorang Ryota. Menghentikan pergerakan dari seorang KYE. Untungnya masih ada pasif turret. Meanwhile Keyboy. Kali ini dia juga masih terlalu kuat. Tidak harus terlalu terburu-buru untuk bisa mendapatkan satu buat best turret. Minimal pasifnya aja dulu udah the best yang bisa mereka lakukan. Iya, pasif sih. Ini akan cukup menguntungkan ya. Ada 2 pasif turret yang berhasil mereka runtuhkan. Tapi untuk di area top lane ini harusnya masih bisa di defense. Tapi EVOS
mereka udah mulai ketekan nih. Kalau misalnya EVOS mau coba balik keadaan, Om, menurut gua mereka harus cari Kairi-nya sih. Cari Kairi. Atau punish gerakan-gerakan dari Sun sebenarnya bisa juga. Terlalu mahal, Sans masih punya Purify. Yes. Ya tapi mau nggak mau ya, mereka harus bisa punish kesalahan siapapun sebenarnya yang ada maju ke depan. Selain Keyboy pun Keyboy. bisa. Ya kayak tadi kita tahu, Storm Slam kena ke Keyboy, tapi mereka belum punya damage yang cukup. Oke, tapi nampaknya lihat untuk cara belakang. Permasukan dari tim EVOS. Ini Dan dia. apa? Target utama mereka adalah Keyboy menuju ke arah belakang. Damage tambahan. Weathercrown menyumbangkan seorang Keyboy, tapi tidak bisa terlalu lama. Damage-nya terlalu sangat, double kill. Oke, fall triple kill dari seorang Erlas. Maju ke arah depan dan Natsko. Nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru. 2 poin kill udah paling mahal di saat kondisi mereka yang sedang tersudutkan seperti ini. Yes, meskipun bukan dapetin karena damage dealer, tapi ini lebih dari cukup untuk EVOS. Karena akhirnya mereka bisa keluar dari area atau dari rumah mereka sendiri, Om. Maksa ya, Om ya. Ya mereka bisa main front to back karena sebenarnya mereka sudah cukup. Mereka tinggal harus berhati-hati dengan kehadiran dari si Suns-nya. Karena Suns ini punya damage terbesar loh sekarang buat tim Onyx. Wah, ini ada Coleus, MPLID Extremer by Good Day. Wah, ini dia ya. Coleus ya sedang menganalisa konten apa yang nanti akan dia terbitkan tentang kemenangan dari series kali ini. Ini menyebarluaskan Dark System juga ya kalau Oh, Coleus. dia dark systemnya. Waduh. Dia Kryptonite-nya. Nggak tahu nih, ke EVOS atau ke Onyx nih Oh, ya. ke kita sebenarnya. kita. Ke para ranked, push ranked. Oke. Iya Coleus, iya. Iya, oke, siap. Waduh. Eh, udah tua kok. Patah nanti, udah. Terus sekarang kembali lagi nih ke area perebutan Lord-nya. Dan tadi udah sempat kita bahas juga EVOS yang harus bisa dulu bermain counter initiate ya. Apakah itu mampu dilakukan untuk kali ini? Karena Onyx sudah jelas akan ngebuka semuanya terlebih dahulu. Mereka punya Hilda di bagian depan, mereka punya Keyboy. Sebenarnya tarik satu antara Hilda atau si Ryota ya yang paling sering. Cuman mungkin better kalau Vengeance sudah di-trigger dulu baru mereka dapetin Ryota. Itu best case-nya buat EVOS. Berasa uga, aku lihat tuh ke arah Suns. Seperempat berasa uga ya. Ya lumayan lah ya untuk skill-skill di awal, mempermudah juga nanti untuk Erlan. Bisa ngedapetin point kill karena harusnya dengan 5 point kill gini. Oh, tapi Suns masuk terlalu terburu-buru. Mencoba dengan Tsunami Slam akan coba dipaksa oleh seorang Swallow. Mundur ke arah belakang, Revitalize dan juga Wah. Purify informasi yang sangat mahal untuk Natsko. Ya nggak diduga ya, kehilangan darah yang cukup banyak akan ngebuat dari EVOS. Berarti punya chance yang lebih tinggi kalau misalnya mereka udah memperoleh informasi keberadaan dari seorang Suns. Iya, Suns yang nggak punya Purify. Ya Dan kan? Suns kalau keambil bahaya nih, Om. Karena tadi Suns-nya berusaha buat ngambil Tsunami Slam ya. Dia benar-benar nabrak sampai ke tengah juga. Jadi masih dengan permainan untuk kiting sama-sama dari Onyx dan juga EVOS. Oke, tarik ulur. Akan coba untuk dilakukan juga dari Onyx yang udah mulai mendekat Salveto terutama di bagian terdepan. Tapi dari EVOS mereka akan menunggu momentum yang diciptakan oleh seorang Natko. Oke, inilah problem ketika para pasukan dari kedua belah tim menggunakan jungler yang bukan kuat untuk bisa menangani Lord. Tapi lihat di depan sana, Keyboy akan coba dipaksa. Untuk ke arah belakang, Kairi tidak akan kenal diam. Stack minion dari tim EVOS dari bottom lane tuh banyak banget loh, bisa dapetin satu turret itu. Ya itu bagus banget. Laning dari EVOS untuk bagian bawah jauh. Sedang mereka pegang sekarang. Jadi mungkin kemungkinan EVOS bisa start buat Lord-nya. Dan bahkan mereka bisa ngambil kalau sampai Kairi show di bagian bawah. Ya, Kairi nggak boleh show sama sekali. Kairi kalau show sekali ini bermasalah, tapi Suns juga ini berbahaya sekali. Kalau dia show, tapi lihat di depan sana mereka mendapatkan seorang Keyboy. Dengan monster di depan sana permasukan dari tim EVOS menuju ke arah belakang. Mencoba untuk menyelamatkan seorang Natsko, tapi dia bisa terlalu besar. KYY menjadi badan mengabsorb semua dia bisa diberikan oleh tim EVOS. Dan bahkan Lord harusnya masih bisa dikontes. Cuma kondisinya Kairi nggak punya retribution, Om Mawar. Siap, dan di bagian bawah lihat sebuah wave Ya kan? minion Stack menghancurkan bottom darat. Nggak cuma bottom, tapi di area top lane ini juga harus jadi perhatian khusus dari Onyx sendiri. Namun untuk arah Lord-nya ini masih ditarik ulur tanpa kehadiran Keyboy. EVOS untuk kuantitas loh. Dia paksa. Ini bagian bawah masih terusin lagi sama minion loh. dia dipancing paksa lagi. mau di bawah. Dua wave minion. Farlane-nya terlalu jauh dan bahkan Cross Pathway Natsko dibawa ke belakang untuk memastikan Lord free untuk melepaskan dari tim EVOS. Wah. Farlane mereka. Wah. Itu dari tadi gue udah bilang, itu nge-stuck loh minion di arah bottom Tuh lane. hancur juga. Oh my god, itu mahal banget. Dihancurkan minion. Base turret. Terlalu banyak minion yang di stuck di bottom lane. Oke, ini terlalu berbahaya sih. Dan dari EVOS mereka bisa dorong dari 3 lane bersamaan seharusnya. Ngebuat dari Onyx sekarang mode full defensive. Tapi entah apakah mode full defensive ini bisa menyelamatkan mereka dan membawa kita ke dalam game yang ketiga atau tidak. Ini berat banget masalahnya high ground defender mereka yang bisa kita bicarakan hanya ada di tangan dari Savero.
Dengan kondisi Savero yang baru mau full item, juga masih belum cukup. Tapi lihat di depan sana, Swirlo bahkan udah menjadi Divine Glaive. Mundur ke arah belakang. Perpasukan dari tim EVOS mereka memastikan di mana mid lane-nya akan coba dipecahkan terlebih dahulu. EVOS fokus ke arah Besu, Red gak peduli apapun yang terjadi. Berhasil mendapatkan satu, tapi lihat harta tata Dead Sonata terlalu sakit dari sosok seorang Erlan. 3-point base kembali diamankan oleh para pasukan dari tim EVOS. On-ball melopong, membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kewalahan dan lihat goldnya dan Tsunami Slam! Berhasil dapat satu point kill. Wintercrown tidak akan bisa terlalu lama di sana karena masih ada Sky Beater. Savero. Dapatkan! Ini bencana! Savero gak ada Win of Nature bersama Kyrie! My God! Tertangkap di depan! Kehilangan dua pemainnya! Bester menjadi pilihan utama! Fokus saja habisin dan sudah diteriakan oleh para pasukan dari EVOS fans dan bahkan mereka fokus ke arah base-nya! EVOS dan Albert membuktikan Albert lebih kuat dari rivalnya seorang Kyrie. 2-0 tanpa balas. What a play from Baby Alien and the gang. Pembalasan sang mantan menentukan sang raja langit dan EVOS sekarang akan memangsa siapapun yang mereka hadapi, membawa mereka ke dalam klasemen yang lebih pantas bagi EVOS. Yap, terdesak untuk di awal, tapi ternyata EVOS mereka membalikkan keadaan dengan bertahan sedemikian rupa dan wave management yang sangat bagus dimainkan EVOS. Di bottom base turret milik Onyx harus terambil secara cuma-cuma ternyata. Daripada akhirnya sang Raja Langit kembali harus tersungkur. Wow, sang raja langit yang sepertinya sekarang sudah tidak berada di langit. Wah, Sekarang dipaksa turun ke Ini dasar klasemen. hampir ke intisari bumi sekarang. Iya, itu jadi satu hal yang berbahaya. Tapi untuk EVOS, wow. Wow dan wow. Gak banyak yang bisa kita bilang untuk permainan EVOS yang luar biasa. Tapi yang jelas, ini dia macan yang kita nantikan dari season-season lalu. Yap, sangat rapi sekali untuk permainan dari EVOS tadi. Oke, tapi nampaknya tanpa berlama-lama kita juga penasaran dan pengen melihat Bude Monster. Tanyakan rivalitas terhadap sang bayi alien. Silakan Bude Monster. Dan penutupan leg pertama 2-0 didapatkan oleh tim EVOS. EVOS fans mereka berpesta dan bahkan di situ ada si Gemoy hadir di sana. Semuanya happy-happy, tapi di sini mungkin kita bakal langsung say welcome back Natko, King Natko. Hadir kembali tapi kali ini mengisi EXP lane. Gimana sih kamu menghadapi penutupan leg pertama dan kamu berganti role ke EXP yang akhirnya EXP-mu nih muncul, Natko EXP lane. Emang harus gantiin posisinya Regi aja sih. Tapi kelihatan udah nyaman ya. Ya, Iya memang udah latihan berapa lama sih kamu? apa? Udah latihan berapa lama untuk EXP? Dari awal? Berapa ya? Berapa bulan doang sih? Sebulan, 2 bulan. Sebulan. Awal-awal mid lane. Awal-awal terus pindah lagi. Wah, ini super sub dari Natko. Menutup permainan yang begitu indah. Dan mungkin kita juga bakal penasaran tadi. Ranger Mas bilang rivalitas dari Albert dan juga Kyrie. Yang bener-bener lagi ini banget ya. Kamu dan juga Kyrie, gimana sih pada akhirnya kamu bermain, beradu bersama Kyrie hari ini? Ya seru lah, udah lama juga kan udah lama juga nggak lawan Kyrie, jadi ya lumayan seru aja sih, excited aja sih tadi. Soalnya kan sebelumnya setim juga kan, jadi kayak ya pasti bakal seru aja. Ada momen-momen yang ini nggak kayak kamu benar-benar berkesan banget tadi akhirnya bertemu di Line of Dawn? Momen yang berkesan? Main Fanny menang aja sih, jadi berkesan buat aku. Fanny menjadi satu hero yang bener-bener kayak kita lihat tuh susah banget menang. Tapi kamu membuktikannya. Apa nih kunci kemenangan Fanny-mu? Belajar dari itu sih yang kemarin kalah main Fanny pas lawan Dewa. Jadi ya belajar dari situ lagi terus biar lebih matang lagi aja sih. Biar lebih matang. Tadi pertemuannya seru dan momen-momen yang mendebarkan sudah kelihatan. Ada Fanny. Namun melihat Kyrie pada saat jadi temenmu dan sekarang jadi lawanmu. Ada perbedaannya nggak? Gimana sih kamu ngeliat dia pada saat menjadi teman dan pada saat menjadi musuh? Perbedaannya nggak ada sih, sama-sama emang ya dia masih salah satu jungler paling jago juga. Ya masih sama-sama jago aja sih.
masih sama-sama jago. Tetap respect dan ini menarik di mana ada dua jungler yang kita lihat Assassin Battle juga sudah dimunculkan. Mungkin ada yang mau kamu sampaikan gak sih Albert dengan kemenanganmu ini melawan Onyx mantan timmu? Gak ada. Gak ada. Ya semangat terus saya buat teman-teman yang di Onyx semua semangat terus. Ya aku tahu mereka pada masih jago-jago lah. Karena masih jago-jago dan dinantikan untuk semangatnya membara lagi nih Onyx. Dan semangat sudah didapatkan. Tapi yang pada penasaran pasti dengan adanya munculnya Zas dari Swalo. 2 kali ada Zas muncul di tanganmu. Muncul dari mana ini Zas? Ide dari mana nih? Dari coach. Ide dari Ya, coach? coach menggali arsip zaman dulu terus kayaknya asik. Iya. Iya, soalnya tahu dulu cuma bisa Zas. Oke. Ya. Dan setelah dipakai, apakah memang patch ini patchnya Zas atau? Lebih ke arah request sih, request hero. Oke, Itu jadi juga. arsip sudah keluar, bisa nih Zas. Iya. Dan dimainin lawan Onyx, apakah sengaja mau pakai cheese strat buat lawan Onyx? Nggak cheese juga sih, emang asik aja. Jadi bagus pakai dah. Bagus pakai Ya, dah. 2-0 loh, ini kayak minggu lalu kita lihat 2-1 sekarang 2-0. ya puji Dan- Tuhan. Puji Tuhan, ini kemenangan yang dinantikan sepertinya ya oleh EVOS ya. Ya, Iya, ini bakal ada hero-hero menarik lainnya kah? lihat aja nanti. Lihat aja nanti, tapi tadi Zasmu emang hatam banget ya, bisa sampai solo kill gitu tuh. Hoki bude. Hoki Bude, tadi nge-solo kill Kairi dan itu hoki. Hoki bude. Oke, kemenangan hari ini dari Ki boleh. Kalau kemenangan hari ini kuncinya apa sih Ki? Datang di minggu kelima, tiba-tiba 2-0. Kemenangan hari ini karena kita belajar dari kekalahan sebelumnya aja. Kekalahan dijadikan pelajaran pastinya bagi tim EVOS. Dan kalau Ki sendiri ngelihat persiapan kalian setelah patch, seberapa siap sih kalian menghadapi patch terbaru dan minggu kelima dan akan menuju ke leg yang kedua? Sebenarnya kalau dibilang siap kita pasti siap, cuman masih banyak yang perlu kita ngulik tentang patch baru lah. Jadi harusnya masih bisa lebih jauh lah kita nguliknya. Bisa lebih jauh lagi. Oke, jadi memang kayak kita ngelihat banyak banget hal yang bisa digali, masih bisa lebih lagi. Tapi leg pertama, banyak banget perubahan yang terjadi di EVOS. Dan bahkan sekarang bisa dibilang kalian berganti-ganti tuh sungguh bener-bener ganti terus gitu loh Ki. Gimana sih cara kalian, apakah ini memang pergantian player, pergantian role dari para player ini menjadi salah satu kunci kemenangan kalian? Sebenarnya kalau buat pergantian player, dari playernya kurang tahu sih. Lebih balik lagi ke coaching staff. Mungkin coaching staff pengen cari opsi tambahan kali ya. Jadi ya coba nanti ditanya coaching staff ya Bang Afil. Oke. Dan kita habis lihat videonya sih. Tos, tang. Ada yang kembali tuh. Sobat lamamu, Brans, hadir kembali. Ada apa ini? Temu kangen. Oh, temu kangen. Ya. Jadi emang dari manakah asalnya atau memang sudah direncanakan sebelumnya bahwa leg 2 Brans akan muncul? Kalau udah direncanakan, aku kurang tahu ya. Balik lagi kan itu semua keputusan coaching staff kan. Jadi kita terima aja main sama siapapun. Main bersama siapapun dan bagaimanapun ini adalah semuanya sudah dipersiapkan. Leg pertama sudah usai tapi Erlan perjalanan yang cukup up and down. Erlan hari ini. Wah mic-nya udah 2 nih. Erlan bagaimana kabar untuk minggu kelima ini? Lebih baik lah daripada minggu kemarin. Lebih baik minggu kemarin kenapa Erlan? Ada apa? Gak tahu sih Bude, gak bisa moskop aja kayaknya aku. Waduh. Jadi ini kita gak akan lihat Erlan dengan Moskov lagi? Mau lah, tetap pakai terus lah. Tetap pakai dong. Tapi kalau melihat kayak minggu lalu bukan minggu yang baik, gimana sih cara seorang Erlan bounce back? Gimana nih? Lebih semangat aja sih aku Bude.
lebih semangat aja ya. Tapi juga kita ngelihat semangat yang terus membara, benar-benar terjadi. Tapi kalau ngelihat dari segi pet sendiri buat Erlan ini lebih menguntungkan untuk Erlan dan juga EVOS kah? Atau ada hal baru? Menguntungkan ya. Lumayan sih Bude. Lumayan. Lumayan menguntungkan. Apa berarti pas ini kamu lebih nyaman, lebih suka? Iya. Dari apanya tuh? Apakah ada hero favoritmu yang di buff atau hero yang kamu benci di nerf? Ada hero aku yang di buff salah. Apa tuh? Gak boleh spill di sini. Gak boleh di spill. Oke, gak boleh di spill tapi ini bakal jadi pertarungan yang menarik. Leg pertama buat Erlan, apa yang paling berkesan buat Erlan? Ya jelas minggu kemarin. Minggu kemarin malah. Minggu kemarin malah paling berkesan. Apa yang Erlan? Oke, ini menarik. Ini kan jadi gunjang-gunjing banget kan. Minggu lalu banyak yang jadi meragukan, banyak yang AIUEO. Gimana sih kamu menghadapi yang seperti itu? Nggak mikirin itu sih, sama didukung teman-teman juga kan aku kan. Semangat terus. Nah, bahagia. Oke, tapi melihat hari ini banyak sekali yang terjadi, kemenangan yang sudah dinantikan. Satu kata untuk leg pertama dari EVOS. Kasih dong Natko, King Natko. Leg 1 dari EVOS. Leg 1, hah? Gimana? Ini udah match penutupan. Kata-kata untuk leg 1 dari EVOS. Mantap. Mantap. Oke. Emang ada NBA? Ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih. Dan kita akan bertemu kembali. Leg pertama sudah usai dan EVOS sepertinya akan merangkak naik dan tetap berada di papan atas. Inilah dia, EVOS Fam, sambutlah kemenangan dari tim EVOS. Yap, dari tim EVOS Fams, mereka benar-benar menselebrasi dan merayakan kemenangan penutupan leg pertama yang begitu mutakhir 2-0. Dihasilkan comeback terjadi dan kita akan merayakan bersama-sama buat para super fans. Bersiaplah karena saat lagi akan ada GoPay hadiah GG. Caranya gimana untuk ngedapetin GoPay Coin secara gratis? Kita akan lihat bersama-sama, inilah dia. Dan kalian tuh cukup gampang banget asal kalian punya GoPay. Kalian sudah pasti bisa ngedapetinnya. Pertama-tama yang belum punya nih ya, download atau unduh aplikasi GoPay di Play Store atau App Store. Selanjutnya, buka kamera pada smartphone untuk scan QR code-nya. Nanti QR code-nya itu yang biru-biru kosong itu akan ada di situ. Jadi siapin ya. Dan setelah nge-scan, kalian tinggal buka hadiah untuk terima GoPay hadiah kalian. Jadi setelah itu pasti selamat, saldo GoPay akan masuk ke akun kalian. Jangan lupa traktir Bude ya. Oke, semuanya udah pada siap? Udah siap? Oke, kita hitung bersama-sama dari 1. Yeay, inilah dia. GoPay hadiah GG. Cepet ya. Hayo, 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 hayo. Pamerin ke Bude dong, EVOS Fams. Semuanya teriak, terima kasih GoPay. Jangan langsung kabur, tunjukin dulu dong. Tunjukin dong. Sonic juga jangan mau kalah. Semua super fans. Semoga beruntung siapa cepat dia dapat dan pastinya kalian GG bersama GoPay. Buset, happy banget. Mantap. Keren tuh, langsung pada hoki ya. Tapi ngelihat semua super fans sudah senyum-senyum bahagia. Dan tentunya kita juga melihat bahwa GoPay hadiah GG sudah usai. Banyak banget yang ngedapetin GoPay secara gratis, cuma-cuma kalian kalau kelewatan besok bisa ada lagi. Jadi pantengin terus, tapi di sini Bude penasaran banget bagaimana tim Onyx gagal mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Padahal mereka udah punya game yang early-nya udah milik mereka. Seperti apa? EVOS bisa membalikan keadaan dan menyapu 2-0 Onyx. Langsung saja challenge.
Yes, itu dia interview yang luar biasa. Terima kasih banyak Bude, Jelo, Clara Mongstar. Wah, itu Jello dia. lokal kita ya. Jelo, lokal bro. Lokal sih. Ya kan, kurang nyanyi aja Bude. Besok nyanyi Bude. Nyanyi dikit jadi Jennifer Lopez dia udah. Tapi Om Awa, memang kita nanti akan membedah sedikit di mana para pasukan dari tim EVOS sebenarnya sudah dalam posisi terburuk Om Awa. Ya, untuk early game-nya ya, kita lihat kayak mereka sangat-sangat ya menerima banyak kesulitan, tapi semuanya terjadi ketika mereka belum punya damage yang cukup. Tapi ketika ada yang sudah mulai menyambut dari Kalea mic-nya Natco, akhirnya kita melihat kayak mereka bisa ngebalikin keadaan sesulit apapun karena damage yang sangat-sangat memadai sekali di belakang. Oke, kita juga penasaran. So ini dia MVP of the match. Please welcome Ini dia untuk MVP-nya jatuh kepada the baby alien on board. Tapi emang alien sih ini orang. Iya deh bos, Dari silakan. gameplaynya ya dengan KDA 328. Bagaimana sebenarnya ya tadi yang kita bahas di awal terpressure. Cuma ketika mereka udah ngedapetin team fight ya udah mulai masuk ke team fight ini semua berubah ya Om. Ya, sebenarnya lebih ke celah juga ya, karena Ya. melihat ada dua hero yang selalu di depan, ada si Ryota, ada si Kiboy juga. Di awal kita lihat kena Tsunami Slam, mereka masih bisa kebalikin. Betul. Tapi waktu sudah mulai jadi item-itemnya, ini ada yang kena Tsunami Slam langsung tumbang, berarti kuantitas akan menurun untuk Onyx dan itulah yang dimaksimalkan. Kayak mereka bisa masih main kiting juga karena ada Erlan di belakang untuk Rangernya. Dan di depannya karena memang hybrid build yang dibuild dengan si Albert yang membuat dia juga masih bisa punya damage yang cukup sembari memberikan tahan badan di depan. Iya sih, ini Erlan yang memegang peran penting juga ya. Karena akhirnya dia bisa ngejaga posisinya sendiri dengan point kill yang juga sangat banyak. Dan di momen-momen yang tarik ulur, itu Erlan yang bisa ngerubah Om situasinya. Ya, sebenarnya lebih ke follow up ya. Yap, Karena follow up. kita melihat ada Natco yang selalu bisa membawa juga satu dengan Tsunami Slam. Jadi itu pasti sangat maksimal dan jangan lupakan sebenarnya bagaimana progres untuk Natco juga. First blood-nya itu cukup berkontribusi loh sebenarnya. Karena kan ngedelay juga bagaimana Ryota dengan cincinya harus bertahan di interval yang pertama. Betul, dan ini untuk momen-momen yang udah cukup menegangkan ya. Karena yang terakhir tertangkap juga ini Kairi gitu. Sama satu lagi, Wave lane dari Onyx yang tidak iya. bagus sama sekali. Manajemen mereka yang dimana mereka ragu gitu loh mau tim fight di luar atau clear lane dulu yang di bawah. Benar sih, padahal kalau kita ngelihat sampai ke arah base turret itu mahal banget ya dibandingkan mau kontes ke arah Lord. Tapi memang keputusan diambil seperti itu oleh teman-teman dari Onyx yang mengakibatkan 2-0. Justru bisa disecure oleh EVOS sendiri. Dan memang kalau ngelihat ke arah itemization, buat Erlan sendiri ini udah full lah ya. Full itemization. Cuma aku suka banget sih permainan Zas ya di 2 game ini Om. Ya, kelihatan bagaimana Zas ini sangat sulit untuk bisa di pick off. Yep. Dan waktu ada yang memang prosesnya untuk ngeluarin semua battle spell, nge-pick off ke Swallow-nya, dia bakal bisa berubah juga. Jadi gak ada masalah sama sekali untuk Swallow bisa mempertahankan area mid-nya. Dan ini cukup menyulitkan Suns adalah meskipun Suns adalah pemberi damage yang besar untuk tim Onyx. Cuman dia juga butuh support di belakang. Betul. Dan supportnya bakal masuk dari Kairi yang bisa di-cancel. Begitu banyaknya efek-efek stun dari EVOS. Iya ya. Jadi ngebuat carry-nya cukup sulit juga, Yap. meskipun cuma sekali ke pick off sih. Benar, cuman dia nggak bisa masuk enak gitu loh. Iya, damage dealingnya jadi nggak maksimal ya, seperti biasanya. Dan ya tadi dari Kiboy sendiri ini udah mencoba segala cara supaya dia sustain di area mid game late game, tapi nggak bisa dipungkiri juga udah banyak item penetrasi yang diberikan, ngebuat Kiboy akhirnya nih setelah perjuangan cukup lama akhirnya bisa ditembus tuh defensifnya. Iya, diculik ya. Sedangkan saatnya bersusah payah untuk maju ke depan bisa mendapatkan Tsunami Slam. Dan Tsunami Slamnya ini kan mahal banget ya dari Natco sendiri. Yep. Memang bisa tadi diambil dengan Suns tapi harus kebuang Purify-nya juga. Itu yang pertama, Purify kebuang, wave lane management mereka yang tidak terlalu bagus untuk di area bawah yang lagi-lagi mendatangkan keuntungan buat EVOS dan juga EVOS bahkan mendapatkan Lord. Cukup disayangkan sih sebenarnya buat Onyx karena secara statistik sebenarnya bedanya juga nggak sejauh Tipis ya. itu, tipis banget, goldnya masih seimbang. Tapi emang masalah di era decision making aja sepertinya ya di momen terakhir wave minions yang nggak bisa dijaga, terus team fight atau defensif yang akhirnya ngebuat mereka harus mengalah kali ini. Tapi tanpa berlama-lama gue pengen banget dan penasaran untuk mendengarkan mic check-nya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Let's go!